Master Suci Azure Dragon mengatakan, di dalam dunia rahasia yang ada di Tanah Suci Azure Dragon, terdapat sebuah harta peninggalan yang kutinggalkan di sana. Jika kalian dapat menemukannya, kalian bisa mewarisi semua hal dariku. Master Suci Azure Dragon juga mengatakan kepada Kinan, Kinan, kau harus bekerja lebih keras lagi, dikarenakan kau memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan peserta lainnya untuk mendapatkan harta milikku. Semua orang pun kebingungan dengan perkataan dari Master Suci Azure Dragon. Mereka menebak kalau Kinan kemungkinan besar mengetahui sesuatu tentang harta peninggalan milik pemimpin Master Suci Azure Dragon. Tiba-tiba Pang Xiu langsung mengatakan kalau dia akan bekerja sama dengan Kinan. Namun Kinan harus membagi harta itu setengahnya kepada dirinya. Terlihat Kinan saat mendengar itu sangat kesal. Kinan menyadari kalau dirinya sekarang pasti akan diincar oleh semua orang. Aku tidak memiliki masalah kepada mereka. Namun jika mereka mengincar untuk menghabisiku hanya karena harta ini, maka aku tidak akan memberi belas kasihan kepada orang yang mengincarku. Kinan pun menanyakan tempat rahasia Tanah Suci Azure Dragon kepada Pang Xiu, dikarenakan kompetisi 16 puncak diadakan di tempat itu. Pang Xiu menjelaskan kalau dulu dunia rahasia Azure Dragon adalah sebuah tempat para penerus selanjutnya dari pemimpin Master Suci Azure Dragon, tapi sekarang tempat itu dijadikan sebuah dunia rahasia untuk mengasah kemampuan para murid. Terdapat banyak Demon Beast di sana. Kita harus membunuhnya untuk mendapatkan poin untuk membuka harta tersebut. Pang Xiu juga menjelaskan kalau mereka juga bisa mendapatkan poin dengan cara merampas milik orang lain. Namun Kinan di sini tidak mau mengumpulkan poin dengan cara merampas poin orang lain. Singkat cerita, semua Master 16 puncak pun mulai ingin membuka dunia rahasia Azure Dragon, dan terlihat ada sebuah kunci yang sangat besar untuk membuka dunia rahasia itu. Master Puncak Duanmu pun mengumumkan kepada semua peserta kompetisi 16 puncak agar bersiap-siap untuk memasuki dunia rahasia Azure Dragon. Terlihat di sini Yang Tai Tian mengatakan, Saudara Kinan, kau harus lebih berhati-hati setelah memasuki ke dunia rahasia Azure Dragon. Kau tidak tahu kan bahaya apa yang akan menantimu di sana. Yang Tai Tian juga mengatakan kepada semua peserta, kalian juga bisa bekerja sama denganku untuk mengatasi Kinan secara bersamaan. Sepertinya hal itu akan menjadi lebih seru. Semua orang pun makin bersemangat untuk segera memasuki dunia rahasia Azure Dragon. Sepertinya mereka juga sangat tertarik untuk mengincar Kinan. Namun Kinan dengan tersenyum mengatakan, baiklah jika kalian ingin mengincarku, maka aku akan menunggu kalian dengan senang hati. Terlihat di sini Pang Xiu yang melihat jika Kinan diincar semua orang, badannya langsung gemetar hebat. Pang Xiu juga mengatakan, Kinan, apakah kau tidak merasa takut dengan semua orang yang mengincarmu? Namun Kinan dengan santainya mengatakan, jika berani berbuat maka harus berani menanggung resikonya. Singkat cerita, terlihat Kinan sudah memasuki dunia rahasia Azure Dragon. Namun Kinan menyayangkan kalau dia diteleportasikan di tempat yang acak. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan menemukan sesuatu. Dia merasa kalau dunia rahasia ini sungguh merupakan surga harta peninggalan. Namun sayangnya Putri Mio tidak ada di sini. Jika tidak, Kinan pasti tidak akan perlu menghabisi Demon Beast untuk mengumpulkan poin agar bisa membeli sebuah peta dan bisa langsung menuju ke tempat harta tersebut disimpan dan langsung membukanya. Namun di sini saat Kinan ingin menggunakan token transmisi tetapi tidak bisa, sehingga dia berpikir lebih baik dia melupakan soal memburu Demon Beast dahulu. Kinan pun mulai menelusuri tempat itu dan berharap dia juga akan bisa bertemu Putri Mio dengan secepat mungkin. Tiba-tiba saat Kinan di perjalanan bertemu dengan sebuah demonic beast yang berbentuk seperti gajah dan dia langsung melompat ke atasnya dan ingin menghabisi Demon Beast tingkat 5 itu. Pada saat Kinan ingin melepaskan serangannya ke Demon Beast tingkat 5 itu, Kinan merasakan ada 6 mata yang sedang melihatnya dengan tatapan tajam. Dan tiba-tiba ke-6 mata itu langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Kinan dengan kekuatan yang sangat kuat. Terlihat ledakannya juga sangat besar. Ternyata yang menyerang Kinan adalah Yang Tai Tian. Yang Tai Tian juga menjelaskan kalau jiwa bela dirinya adalah sebuah demon ape bermata 6. Bahkan jika Kinan melarikan diri hingga ke ujung dunia sekalipun, aku masih dapat menggunakan jiwa bela diriku untuk menghabisinya. Kinan pun mengatakan, sungguh jiwa bela diri yang sangat luar biasa.
Tapi hanya dengan segini saja kau sudah berani memamerkan skillmu di hadapanku. Tiba-tiba Yang Tai Tian juga langsung mengeluarkan serangannya dan langsung menuju ke arah Kinan dengan kekuatan serangan yang tidak kalah kuat dari serangan yang pertama. Namun terlihat serangan itu ditahan oleh Kinan menggunakan kekuatan mata dewanya. Yang Tai Tian pun mengatakan, "Kau sungguh luar biasa, Kinan. Ternyata kau memiliki kekuatan mata yang sangat kuat. Tapi hal itu tidak akan mengubah apapun. Jiwa bela diriku adalah makhluk yang abadi dan mendominasi. Semua yang kau lakukan akan menjadi sia-sia saja." Yang Tai Tian pun mulai menyerang Kinan dengan mengatakan, "Kinan, aku akan mengakhiri hidupmu hari ini. Bahkan jika kau melarikan diri, aku tetap akan menghabisimu." Terlihat Kinan dengan susah payah berlari menghindari serangan dari Yang Tai Tian. Kinan pun menyadari jika dia terus begini, maka dia akan selalu dikejar oleh Yang Tai Tian. Dikarenakan kekuatan Kinan pada saat ini masih belum cukup untuk melawan Yang Tai Tian, maka Kinan hanya bisa kabur dan menghindar. Saat Yang Tai Tian melepaskan serangannya lagi, terlihat Kinan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Kinan menyadari kalau Yang Tai Tian ini sengaja menyerang dirinya dengan terus-menerus agar memperlambat dirinya untuk bisa melarikan diri, sehingga dia berpikir harus tetap lari saja dan menghindari semua serangan. Namun tiba-tiba Yang Tai Tian langsung menyerang Kinan lagi dengan kekuatannya. Yang Tai Tian juga berpikir kalau Kinan pastilah sudah lelah karena dengan terus-menerus menghindari serangannya. Tiba-tiba datanglah Zhao Fang yang langsung menghadang serangan dari Yang Tai Tian sebelum serangan itu menghancurkan tubuh Kinan. Yang Tai Tian yang melihat serangannya tidak mengenai sasaran berkata, "Oh, jadi kamu ya, Zhao Fang. Aku tidak menyangka kalau kau ada di sini dan juga kau sepertinya sangat ingin melindungi Kinan." Zhao Fang pun melirik Kinan dan berkata, "Kinan, kau pergilah dulu." Zhao Fang juga mengatakan kepada Yang Tai Tian, "Aku sebagai kakak senior dari puncak yang sama, tidak akan membiarkan adik seperguruanku ditindas oleh orang lain." Kinan pun berterima kasih pada Zhao Fang dan dia akan membalas perbuatan baiknya ini suatu saat nanti. Kinan pun langsung lari masuk ke dalam hutan. Terlihat Yang Tai Tian langsung marah dan berkata, "Kinan, tak peduli kemana kau pergi, kau tetap tidak akan bisa lari dariku." Tiba-tiba saat di perjalanan, Kinan melihat Pang Xiu yang sedang memanggilnya. Kinan pun langsung merasa senang dan langsung menghampiri Pang Xiu. Pang Xiu pun langsung menaburkan sesuatu ke tubuh Kinan dan berkata, "Pupil ilahi milik jiwa bela diri Yang Tai Tian itu melacak keberadaan seseorang dengan berdasarkan bau tubuh. Aku akan mengatasinya untuk sekarang." Tiba-tiba Yang Tai Tian langsung berteriak kepada Pang Xiu, "Hei kau, kenapa kau mengetahui tentang hal itu? Sebenarnya siapa kau ini?" Pang Xiu pun mengatakan, "Kau Yang Tai Tian bisa memanggilku dengan sebutan Paman Sima. Sebenarnya Pang Xiu ini adalah Sima Kong." Setelah beberapa saat berlari, terlihat Kinan sudah tidak dikejar oleh Yang Tai Tian lagi. Kinan menanyakan sebenarnya bagaimana cara Pang Xiu atau saudara Sima bisa menemukannya. Pang Xiu pun menunjukkan sesuatu dan mengatakan kalau dia menemukan sebuah benda atau artefak ini. Dengan artefak ini dia dapat melihat area sekitar dalam radius 3000 mil jauhnya. Selain itu, karena aura yang ada pada tubuhmu cukup spesial, sehingga aku bisa dengan cepat menemukanmu. Tiba-tiba wajah Pang Xiu langsung tak bersemangat dan mengatakan, "Sebenarnya aku menggunakan artefak ini untuk mencari harta peninggalan di 3 tempat. Namun ada seseorang yang merampasnya." Kinan pun langsung tertawa saat melihatnya. Kinan menebak kalau hal itu pasti kerjaan dari Putri Miao. Tiba-tiba dengan tatapan serius Pang Xiu mengatakan, "Kinan, aku sedang mencarimu untuk mengajakmu melakukan eksplorasi di Goa Bloody Scorpion. Meskipun gua itu sangat dilarang untuk dimasuki, tetapi gua tersebut memiliki banyak harta yang berharga." Kinan pun dengan semangat menyetujui ajakan dari Pang Xiu. Kinan juga berpikir kalau Bloody Scorpion ini menyukai batu-batu yang berharga, bahkan menciptakan sarang dari batu Primary Stone. Jika aku mendapatkan batu Primary Stone, maka jiwa bela diriku akan bisa meningkat. Tiba-tiba teman-teman dari Pang Xiu atau saudara Sima datang dan mengatakan, "Sima Kong, apakah dia adalah bala bantuan yang kau temui? Bakat Kinan memanglah luar biasa dan langka, tapi tujuan kita kali ini adalah Goa Bloody Scorpion. Memangnya apa yang bisa dilakukan Kinan di gua itu untuk membantu kita?" Pang Xiu atau Sima Kong langsung mengatakan, "Kalian tidak perlu khawatir. Jika Kinan sampai tidak dapat membantu, maka aku juga tidak akan mengambil bagianku."
Singkat cerita, mereka pun mulai berjalan menuju ke Goa Bloody Scorpion. Pang Xiu mengatakan, jauh di dalam hutan ini terdapat sebuah tempat bernama Eternal Nick. Tempat tersebut adalah salah satu tempat terlarang di dunia rahasia Azure Dragon, di mana 10 demonic beast terkuat tinggal di sana. Kinan pun dengan wajah berkeringat bergumam, pantas saja semakin masuk ke dalam hutan, atmosfer sekitar hutan ini menjadi semakin mengerikan. Singkat cerita, mereka berempat pun sudah sampai di sebuah gua yang bernama Goa Bloody Scorpion. Si Makong langsung mengatakan kalau mereka harus berhati-hati saat memasuki gua ini. Tiba-tiba seorang wanita mengambil sebuah kertas dan berkata, "Ikutlah denganku. Peta yang ada di tanganku adalah peninggalan dari seseorang senior. Dengan skill fusion yang sangat kuat, kita dapat menghindari mara bahaya yang ada di gua dengan peta ini." Seorang lelaki teman dari si Makong pun mengatakan, "Kurasa Kinan memiliki kemampuan yang cukup hebat. Jadi biarkan Kinan saja sebagai penunjuk jalan." Kinan pun langsung menunjuk hal-hal yang harus dilakukan mereka. Kinan mengatakan kalau mereka harus melangkah ke posisi yang telah ditunjuk oleh Kinan. Wanita yang bernama Zihan itu pun langsung mengatakan, "Tidak buruk kemampuanmu, namun masih ada beberapa kesalahan pada penilaianmu. Di gua ini bahkan satu langkah yang salah dapat membahayakan nyawa kita." Kinan pun dengan sangat percaya dirinya mengatakan, "Oh begitu ya menurutmu? Tapi menurutku yang salah itu bukanlah aku, tapi dirimu itu." Setelah Kinan masuk ke dalam gua, saat dia menggunakan kekuatan mata dewanya, tiba-tiba Kinan menyadari kalau peta yang dibawa oleh Zihan ada sesuatu yang salah, dan mereka tidak boleh mengambil langkah sama persis dengan petunjuk di peta itu. Wanita itu pun langsung marah-marah kepada Kinan dengan mengatakan, "Apakah kau sudah gila, Kinan? Jangan membuat masalah di sini. Jika ada satu kesalahan, maka kita bisa mati di tempat ini." Tiba-tiba Kinan pun langsung melompat ke arah depan, yang membuat wanita itu sangat terkejut dan berkata, "Apakah kau sudah gila karena bertindak sembarangan?" Kinan pun melangkah dengan sangat santainya dengan mengatakan, "Inilah langkah yang benar." Namun wanita itu pun langsung terlihat pucat saat melihat tingkah konyol Kinan yang melangkah dengan sembarangan tapi tidak memicu reaksi apa-apa dari sebuah formasi jebakan. Kinan pun mengatakan kalau dia mengetahui formasi jebakan yang dipasang di tempat ini. Formasi itu bernama formasi Laut Surgawi Pengunci Bulan. Jika kau mengikuti peta itu, maka tempat ini akan langsung ditenggelamkan dalam radius 5 mil oleh air laut. Wanita itu pun dengan wajah malu-malu langsung mengatakan, "Senior Kinan, jika bukan karena dirimu, kami pasti sudah berada dalam kesulitan. Jadi harta yang kita peroleh akan dibagi rata." Laki-laki di sebelahnya juga meminta maaf karena sudah berperilaku buruk kepada Kinan. Kinan pun dengan santainya mengatakan, "Santai saja, ini hanyalah masalah kecil. Sekarang ikuti aku agar kita bisa lebih cepat masuk ke dalam gua." Saat Kinan dan teman-temannya sudah lebih jauh memasuki ke dalam gua, mereka menemukan sebuah formasi. Si Makong mengatakan, "Ini guru, formasi ini adalah formasi yang dibuat oleh Bloody Scorpion dengan jantungnya." Wanita itu juga menjelaskan kalau dengan formasi yang sangat kuat ini, bahkan seorang kultivator martial highness sekalipun tidak akan dapat mengatasinya. Pria di sebelahnya pun langsung berteriak dan mengatakan, "Jadi kita hanya bisa melihat harta itu tanpa bisa memilikinya." Namun tiba-tiba Kinan langsung menyentuh formasi itu dengan ujung jarinya yang sudah dilapisi oleh sebuah kekuatan. Ternyata di sini Kinan ingin mencoba membuka formasi itu. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengalirkan kekuatannya itu ke tangannya untuk membuka paksa formasi yang ada di depannya. Tiba-tiba formasi itu pun langsung hancur. Kinan mengatakan kalau formasi ini sudah terlalu lama, sehingga formasi ini sudah sangat melemah, sehingga Kinan dengan sangat mudah bisa menghancurkannya. Kinan pun berbalik badan dan mengatakan, "Aku tidak tertarik dengan semua harta yang ada di tempat ini. Tapi bolehkah aku mengambil seluruh batu primary stone yang ada di tempat ini?" Wanita itu pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, Kinan pun mulai memakan batu primary stone satu per satu. Kinan berharap dengan memakan batu primary stone di hadapannya bisa meningkatkan jiwa bela dirinya. Tapi setelah beberapa saat, Kinan menyadari kalau setelah jiwa bela dirinya berada di peringkat suam tingkat 10, dia membutuhkan 300 primary stone untuk menciptakan seutas ki kuno. Dia pun berpikir akan menelan 300 batu primary stone yang tersisa.
Namun dengan tiba-tiba Kinan dikejutkan oleh sebuah bayangan hitam yang melintas dari arah belakang dan meluncur melewati Kinan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata binatang itu adalah sebuah monster kecil. Dengan melayang, tiba-tiba binatang itu langsung mengambil semua harta yang ada di tempat itu dengan kekuatannya. Kinan yang melihat itu pun sangat marah dikarenakan barang-barangnya diambil oleh makhluk kecil itu. Bahkan setelah mengambil barang-barang Kinan, monster kecil itu langsung pergi begitu saja. Kinan pun dengan cepat langsung mengejar monster kecil itu. Kinan juga menggunakan mata dewanya untuk menyerang, namun monster kecil itu gerakannya sangat lincah sehingga dia bisa menghindari serangan dari Kinan. Namun tiba-tiba monster kecil itu langsung melarikan diri dengan bantuan sebuah burung sehingga dia dapat dengan mudah meninggalkan Kinan. Kinan pun langsung melancarkan serangannya ke arah burung itu menggunakan kekuatan Nation Soul 9 garis naga emas yang sangat kuat. Dan burung itu pun langsung terkena serangan dari Kinan. Burung itu juga langsung berteriak kesakitan dan monster kecil yang dibawanya langsung jatuh ke bawah. Namun ternyata burung itu masih dapat terbang dan langsung menyerang Kinan dengan bulu-bulunya yang sangat banyak. Meskipun serangan itu sangat kuat, tapi serangan itu tidak ada apa-apanya bagi Kinan. Kinan pun mulai mengumpulkan kekuatannya dan menyalurkan kekuatannya itu di ujung jarinya. Kinan di sini akan menyerang burung itu dengan teknik penghancur burungnya yang bernama Heavenly Accumulating Strike. Dan terlihat ledakan yang sangat besar pun terjadi saat serangan Kinan mengenai target. Burung itu pun langsung hancur tak tersisa akibat tidak kuat menahan serangan penghancur burung dari Kinan. Kinan yang melihat monster kecil itu mulai terjatuh tak berdaya, dia pun dengan cepat langsung menangkap monster itu dan memegangnya erat-erat agar tidak bisa kabur lagi. Tiba-tiba serangan besar-besaran terjadi yang membuat si Mekong langsung panik dan berteriak, "Ini burung, itu adalah burung api, dan dia menyerang kita karena Kinan telah menghabisi salah satu dari mereka." Terlihat burung api itu mulai menyerang kelompok Kinan dengan sangat brutal. Bahkan mereka tidak memberi jeda sedikit pun dan tetap melancarkan serangan dengan terus-menerus. Kinan pun langsung berlari sangat cepat untuk menghindari semua serangan dari kelompok burung api itu. Kinan pun berpikir kalau dia harus menghindari burung itu dan mencari cara untuk mengalahkannya. Tapi dengan tiba-tiba, kelompok Kinan malah dihadang oleh sebuah monster yang sangat besar. Monster itu juga mengeluarkan kekuatannya yang sangat kuat. Zihan pun langsung gemetar saat melihat monster besar di hadapannya itu. Dia mengetahui kalau monster itu adalah Beastar Thunder yang kekuatannya tidak main-main. Beastar Thunder itu pun langsung mengumpulkan kekuatan di mulutnya dan berkata, "Siapa yang berani menunjukkan ketidakhormatan kepada anak suci kami?" Monster itu pun dengan cepat langsung menyerang Kinan dengan kekuatannya. Namun terlihat Kinan masih bisa menghindar. Kinan juga menyuruh teman-temannya untuk pergi dari tempat ini secepatnya. Namun monster itu dengan terus-menerus melancarkan serangan agar Kinan dan teman-temannya tidak bisa kabur dari tempat ini. Kinan pun langsung memegang monster kecil itu dengan berkata, "Hentikan, jika kau tidak ingin melihat monster ini mati, maka lepaskan teman-temanku." Monster itu yang melihat Kinan ingin menghancurkan tubuh monster kecil itu pun langsung panik dan mengatakan, "Baiklah, aku berjanji tidak akan macam-macam pada teman-temanmu." Kinan pun menyuruh kelompok si Makong untuk pergi secepat mungkin dari tempat ini. Meskipun si Makong khawatir dengan Kinan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi. Beastar Thunder pun langsung berteriak, "Aku kira kau adalah pria yang penuh dengan cinta dan keadilan. Segera lepaskan tanganmu dari anak suci kami. Dengan begitu, kami dapat mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan tubuhmu hingga hancur berkeping-keping." Kinan pun mengatakan, "Sebenarnya aku hanya ingin monster kecil ini memuntahkan barang-barangku yang telah ditelannya. Aku dari awal tidak berniat untuk menyakitinya. Karena itu, apakah aku boleh bertanya apa kesalahan diriku?" Tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan, "Seharusnya kau senang, sebuah kehormatan bagimu jika anak suci kami mencuri barang-barangmu itu." Tiba-tiba dengan kecepatan kilat, orang itu langsung memukul mundur Kinan dan langsung mengambil monster kecil yang ada di tangan Kinan. Setelah orang itu mengamankan monster kecil yang disebutnya anak suci, orang itu langsung bersiap menyerang Kinan dengan berkata, "Kau akan membayar tindakanmu sekarang." Terlihat Kinan pun langsung panik, karena orang di hadapannya ini sangat kuat. Jika Kinan menghadapinya, pasti akan mati. Kinan pun memanggil cermin perunggu dengan berkata, "Cermin kuno, apakah kau tidak membantuku dengan keadaan yang segenting ini?" Tiba-tiba keluarlah seorang wanita dari cermin kuno.
dia juga mengatakan kalau Kinan harus membayar 10 utas ki kuno kepadanya. Wanita itu pun langsung melayang di udara dengan mengeluarkan kekuatannya. Dia juga menyuruh orang itu berlutut. Orang itu pun terlihat langsung ketakutan dan meminta maaf. Dia menyadari kalau seorang wanita di hadapannya ini sangatlah kuat dan wanita itu juga memiliki aura leluhur mereka. Tiba-tiba datanglah juga seseorang yang mengatakan, "Senior, mohon maafkan kami karena bertindak lancang." Wanita itu pun langsung mengatakan, "Anak suci yang kalian rawat itu memiliki bakat yang cukup bagus. Demi leluhurmu ini, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini." Tapi wanita itu juga mengatakan, "Jika aku tidak salah lihat, kau seharusnya sudah akan menerobos. Kinan bisa membantumu. Namun aku tidak tahu apakah Kinan akan bersedia untuk membantumu atau tidak." Laki-laki berambut hitam itu pun langsung meminta maaf kepada Kinan dikarenakan baru saja kedua klannya menyinggung Kinan. Pria itu pun langsung menanyakan kepada Kinan apakah yang dikatakan senior sebelumnya adalah benar bahwa Kinan bisa membantunya untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Kinan pun langsung mengeluarkan ki kuno miliknya dan berkata, "Apakah ki kuno yang kumiliki ini yang Anda butuhkan untuk menerobos?" Senior berambut hitam itu ternyata bernama Leibao. Dia sangat terkejut saat melihat kalau Kinan memiliki ki kuno. Senior Leibao itu pun langsung menawarkan harta paling berharga milik klannya dan ditukar dengan seutas ki kuno milik Kinan. Kinan pun mengatakan, "Aku bisa memberikan seutas ki kuno ini padamu, tapi monster kecil itu juga harus memuntahkan seluruh batu primary stone yang telah ditelannya." Monster kecil itu pun langsung meraung karena dia tidak ingin mengeluarkan semua batu primary stone yang telah dimakannya. Namun setelah senior Leibao itu memarahinya, monster kecil itu pun dengan sangat terpaksa langsung memuntahkan semua batu primary stone yang telah ditelannya. Senior itu pun langsung mengeluarkan sesuatu. Dia mengatakan kalau ini adalah harta paling berharga milik klannya yang bernama Sumsum Thunder Marrow. Kinan pun langsung mengambilnya. Setelah Kinan mengambil harta berharga milik klan Leibao, dia pun langsung memberikan seutas ki kuno kepada senior Leibao. Senior Leibao itu pun yang mendapat seutas ki kuno langsung terkejut karena dia merasa kalau auranya menjadi semakin kuat dan dia pun langsung berterima kasih kepada Kinan. Tiba-tiba Pak Tua botak yang bernama Pak Tua Huo mengatakan, "Nak Kinan, aku penasaran dari mana dirimu mendapatkan ki kuno itu. Apakah masih ada ki kuno pada dirimu?" Senior Leibao pun mengatakan kalau ki kuno sangatlah langka. Mendapatkan seutas saja sudah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Kamu seharusnya tidak boleh berharap terlalu besar kalau Kinan memiliki ki kuno itu. Kinan pun mengatakan, "Asalkan kalian memiliki batu primary stone untuk ditawarkan padaku, aku dapat memberikanmu seutas ki kuno kepadamu." Pak Tua Huo pun langsung mengeluarkan banyak batu primary stone untuk ditawarkan kepada Kinan. Dia tidak peduli sebanyak apa batu yang harus dikeluarkannya. Yang penting Pak Tua ini bisa mendapatkan seutas ki kuno. Kinan pun yang melihat sebanyak itu batu primary stone mulai bersemangat dan langsung mencoba untuk menelan semua batu di hadapannya. Setelah beberapa menit kemudian, Kinan pun sudah menelan semua batu primary stone. Namun Kinan sangat heran kenapa jiwa bela dirinya masih saja tidak ada perubahan. Kinan pun langsung memberikan seutas ki kuno kepada Pak Tua Huo. Namun Pak Tua Huo di sini mengatakan kalau dia akan memberikan Kinan sebuah harta paling berharga dari klannya juga sebagai ganti ki kuno ini, dikarenakan ki kuno ini sangat berharga bagi dirinya. Harta itu bernama The Fear Heart. Harta itu juga memiliki misteri jejak api onyx di dalamnya. Kinan pun langsung menanyakan kepada dua master itu apakah ada sebuah tempat untuk Kinan berlatih dan berkultivasi. Senior Leibao pun mengatakan, "Jika Tuan Muda Kinan tidak keberatan, Anda dapat pergi ke wilayah klanku untuk berkultivasi dan berlatih di sana." Singkat cerita, Kinan pun sudah berkultivasi dan berlatih di tempat itu selama 1 bulan lamanya. Tempat itu juga terlihat banyak mengandung sebuah petir yang cocok untuk Kinan berlatih dan berkultivasi. Terlihat kekuatan mata Dewa Kinan semakin meningkat kekuatannya, dikarenakan dia memurnikan dan menyerap kedua harta berharga yang bernama The Fear Heart dan Sumsum Thunder Marrow. Tak sampai di situ, Nation Soul Kinan juga mengalami peningkatan kekuatan yang membuat Nation Soul Kinan memancarkan 9 garis naga emas, padahal sebelumnya hanya muncul 7 garis naga emas. Jika Kinan tidak memberikan 2 utas ki kuno kepada cermin penunggu, maka Kinan pasti akan memiliki Nation Soul 10 garis naga emas. Dan jika itu terjadi, pasti akan menarik petir tribulasi.
untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Tiba-tiba Kinan langsung berdiri dan mengatakan, "Lupakan saja, 1 bulan sudah berlalu, sudah saatnya aku untuk menyelesaikan kompetisi 16 puncak." Kinan juga bergumam, "Sebelumnya aku selalu dikejar oleh Yang Tai Tian. Namun kali ini dengan kekuatanku yang sekarang, aku pasti bisa menghancurkan Yang Tai Tian meskipun dia berada di ranah setengah martial dominator." Kinan pun keluar dari tempat itu. Terlihat senior Lebao dan Pak Tua Huo langsung memberikan token kepada Kinan. Mereka mengatakan, jika Kinan berada dalam masalah, maka Kinan bisa menggunakan token ini dan mereka akan membantu Kinan. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke Gua Bloody Scorpion untuk menemui teman-temannya. Terlihat ada Sima Kong yang sedang melambaikan tangan dan menyapa Kinan. Sima Kong mengatakan, "Aku tahu kalau kau pasti baik-baik saja. Kau memang datang di waktu yang tepat. Putri Miao baru saja mengirim sebuah pesan. Sekarang mari kita pergi ke tempat peninggalan harta milik pemimpin Master Suci." Kinan pun sangat senang saat mendengarnya. Kinan juga mengatakan kalau Putri Miao ini pasti sudah mengambil semua harta di seluruh area. Ternyata Putri Miao ini sangat mengerikan karena mengambil semua harta yang sangat berlimpah di dunia rahasia ini. Sima Kong dengan santainya mengatakan, "Jika kau melihat daftar pengembara dan murid yang berpartisipasi di sini, kau pasti akan tahu kalau Putri Miao itu sebarbar apa dalam waktu 1 bulan kemarin." Saat Kinan melihat semua daftar peringkat, Kinan terkejut dikarenakan Putri Miao berada di peringkat pertama dalam segala bidang karena dia memiliki banyak harta yang dikumpulkan dan poin Putri Miao juga 2 kali lebih banyak dari Yang Tai Tian. Kinan pun mengatakan, ternyata Putri Miao telah mengambil alih 63 tempat. Sebenarnya seberapa banyak dia menghabisi Demon Beast sehingga poinnya sebanyak itu, bahkan sampai mengalahkan Yang Tai Tian sampai tertinggal jauh. Tiba-tiba Sima Kong langsung memberikan sebuah token transmisi dari Putri Miao dan berkata, token transmisi ini ditinggalkan secara khusus oleh Putri Miao agar bisa berkomunikasi denganmu, Kinan. Kinan pun langsung mengambil token itu, dan tiba-tiba keluarlah suara Putri Miao yang mengatakan, "Kinan, sekarang ikuti Sima Kong ke lokasi peninggalan harta pemimpin Master Suci. Aku menemukan sesuatu dan hal itu membuatku merasakan perasaan yang sama ketika melihat objek ilahi yang ada di pegunungan Longhu. Jika tidak salah, sepertinya tempat ini dipersiapkan khusus untuk dirimu." Kinan pun langsung terkejut dan berkata di dalam hati, apakah jangan-jangan di sana terdapat bagian tubuh Dewa Petarung Suci yang terpisah? Kinan pun langsung mengatakan, "Sima Kong, ayo segera kita ke tempat harta peninggalan pemimpin Master Suci Azure Dragon." Sima Kong dengan bersemangat langsung mengiyakan. Cerita pun berpindah di tempat Yang Tai Tian dan seorang pria. Yang Tai Tian mengatakan, "Baru saja aku mendapatkan berita bahwa Putri Miao telah pergi ke suatu tempat." Pria di sebelahnya mengatakan, kalau hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Putri Miao pasti pergi ke lokasi peninggalan harta pemimpin Master Suci, dan kemungkinan besar Kinan juga ada di sana. Asalkan kita menemukan lokasi dan memanggil Su Wen dan Su Wen Tian, kita pasti bisa mengatasi Putri Miao dan kelompoknya dengan sekali serang. Pria itu pun mengambil sebuah cermin. Dia juga mengatakan, dengan cermin kuno ini, kita akan dapat menemukan di mana lokasi peninggalan harta pemimpin Master Suci Azure Dragon. Pria itu pun langsung menggunakan artefak itu dan muncullah sebuah naga raksasa yang berwarna keemasan. Pria itu langsung memerintahkan naga itu untuk mencari lokasi peninggalan harta Master Suci Azure Dragon. Cerita berpindah di tempat Kinan dan kelompoknya yang sudah sampai di tempat harta peninggalan pemimpin Master Suci Azure Dragon. Sima Kong menjelaskan kalau inilah tempatnya. Hartanya ada di dalam batu pilar di tengah itu. Saat Kinan mengamati area di sekitarnya, ternyata dia merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan danau yang mengelilingi pilar batu di tengah ini. Tiba-tiba Putri Miao datang dan mengatakan kalau danau ini sangat berbahaya. Segala makhluk yang memasuki danau ini akan kehilangan kekuatan bertarung mereka dan akan terkorosi oleh air danau itu hingga mati tak bersisa. Namun setelah 8 jam lagi danau ini akan sepenuhnya menghilang untuk sementara waktu. Kinan pun mengatakan, baiklah, kita akan menunggu sekaligus beristirahat di sini untuk memulihkan kekuatan. Di sini Kinan merasa sudah pernah melihat penampilan Putri Miao dengan tumbuh dewasa, tapi dia merasa sedikit aneh sekarang. Setelah mereka beristirahat beberapa saat, tiba-tiba Sima Kong merasakan ada sesuatu yang aneh.
dikarenakan tempat itu udaranya dengan sekejap berubah menjadi dingin. Ternyata hal itu disebabkan karena kedatangan Yang Taitian dan kelompoknya. Yang Taitian juga mengatakan, "Kinan, lama tak berjumpa. Akhirnya kita bertemu lagi." Tiba-tiba seorang pria yang berjubah hitam itu maju dan mengatakan, "Zihan, Zhao, tidak kusangka kalian berdua memiliki keberanian untuk berjalan bersama dengan Kinan. Apakah kau ingin menjadi musuhku?" Zihan dan Zhao pun menjawab, "Senior Kinan pernah menyelamatkan kami, jadi kami akan bersamanya dan tidak akan pernah mengkhianati senior Kinan." Pria itu pun memperkenalkan diri kepada Kinan. "Aku adalah Xiao Hong, kakak dari Xiao Fei. Aku dikirim oleh saudaraku untuk mengambil nyawamu di kompetisi ini. Kau tidak seharusnya mempermalukan Jiang Bilan yang merupakan wanita pujaan dari saudaraku." Dengan tatapan tajam, Kinan berkata, "Kalau begitu, ketika kompetisi ini berakhir, aku pasti akan menemui saudaramu Xiao Zhonghuang untuk berkunjung." Tiba-tiba muncullah kesadaran ilahi milik pemimpin Master Suci Azure Dragon di tengah pilar. Dia mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa akan ada sebanyak ini yang menemukan lokasi peninggalan hartanya. Kalian dapat menekan dengan telapak tangan ke dalam sebuah pilar batu dan kamu akan bisa membukanya untuk mendapatkan harta itu. Dengan harta tersebut, kalian tidak akan menemui kesulitan untuk meningkatkan kekuatan kalian." Tiba-tiba kesadaran ilahi milik pemimpin Master Suci Azure Dragon mulai menghilang. Sebelum menghilang sepenuhnya, kesadaran ilahi pemimpin Master Suci mengumumkan kalau perebutan harta miliknya bisa dimulai. Kinan pun tanpa basa-basi langsung menuju ke pilar di tengah dengan kekuatannya, yang membuat Kinan meluncur dengan kecepatan tinggi. Yang Taitian yang melihat itu langsung berteriak dan mengatakan, "Semuanya, jangan biarkan Kinan mendapatkan harta peninggalan Master Suci Azure Dragon." Su Wentian yang mendengar teriakan dari Yang Taitian mulai bersiap ingin menyerang Kinan dan berkata, "Yang Taitian, biarkan aku yang akan menghentikan Kinan." Namun dengan cepat, Kinan bisa merasakan dan langsung menyadari kalau Su Wentian sudah bersiap ingin menyerang dengan kekuatan penuh. Kinan dengan cepat langsung melepaskan serangan apinya yang berbentuk api Phoenix. Kinan juga mengatakan kalau Su Wentian harus minggir dan jangan menghalanginya. Su Wentian yang panik pun langsung menggagalkan serangannya dan langsung membuat sebuah penghalang es agar serangan Kinan tidak mengenai tubuhnya. Dan ternyata serangan Kinan itu sangatlah kuat yang membuat perisai yang dibuat oleh Su Wentian langsung hancur berkeping-keping dengan sangat mudah. Yang Taitian pun langsung terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Dia sangat tidak percaya. Padahal Su Wentian adalah murid dengan kultivasi setengah martial dominator, bahkan tidak dapat menahan satupun serangan dari Kinan. Tiba-tiba Xiao Hong pun langsung mengeluarkan seperti sebuah papan catur. Dia juga mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Kinan memperoleh harta peninggalan pemimpin Master Suci. Tiba-tiba Xiao Hong langsung berteriak, "Jiwa bela diri papan catur yang mengalihkan langit dan bumi, tunjukkan kekuatanmu." Terlihat sebuah aura yang berwarna hitam muncul. Aura itu pun dengan kecepatan tinggi langsung menuju ke arah Kinan dan Putri Miao. Aura itu juga langsung masuk ke dada Kinan dan masuk ke dalam kepala Putri Miao. Ternyata aura itu juga masuk ke dalam tubuh Yang Taitian. Namun terlihat Yang Taitian malah tertawa dan mengatakan, "Kinan, harta peninggalan itu akan menjadi milikku." Tiba-tiba Xiao Hong langsung menyentuh dua buah benda kecil dan langsung menariknya ke belakang. Dan dia juga menyentuh satu buah benda kecil dan mendorongnya ke depan. Terlihat Putri Miao dan Kinan pun langsung terpental mundur ke belakang dan menjauhi pilar harta peninggalan dari pemimpin Master Suci Azure Dragon. Tapi di sini Yang Taitian terlihat bergerak maju dan mendekati pilar tempat harta peninggalan pemimpin Master Suci Azure Dragon. Yang Taitian juga berkata, "Kinan, terimalah nasibmu. Harta itu tidak pantas untukmu." Kinan pun berkata kepada Putri Miao, "Jiwa bela dari papan catur milik Xiao Hong ini akan mengubah kita menjadi sebuah bidak yang akan dikendalikan oleh Xiao Hong." Putri Miao pun langsung mengeluarkan sebuah artefak yang mengeluarkan api membara dan membakar jiwa bela diri papan catur milik Xiao Hong. Xiao Hong yang melihat papan caturnya sudah terbakar langsung panik dan mengatakan kepada Su Wentian dan Su Wuheng, "Ini giliran kalian menghadapi Putri Miao dan Kinan." Su Wentian dan Su Wuheng pun langsung menggabungkan kekuatan mereka untuk mengurung Kinan dan Putri Miao dengan kekuatan es mereka. Tapi dengan sangat mudah, Kinan dapat menghancurkan es yang mengurungnya menggunakan teknik Heavenly Accumulating Strike hingga membuat es itu hancur.
Tapi Yang Taitian ternyata sudah sampai di tengah sungai dan menyentuh pilar batu itu. Dia juga mengatakan, "Kinang, kekuatanmu sungguh kuat sampai mengejutkan kami semua, tapi kau masih terlalu lambat." Namun saat Yang Taitian melihat pilar batu yang disentuhnya itu tidak menimbulkan reaksi apa-apa, langsung kebingungan. Yang Taitian sungguh tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Yang Taitian pun langsung berteriak dan memanggil semua teman-temannya dengan berkata, "Kalian, kemarilah dan coba dorong pilar batu ini." Pilar batu ini tidak merespon saat aku menyentuhnya. Setelah semua teman-teman dari Yang Taitian mencoba menyentuh pilar batu itu, namun tetap saja pilar batu itu tidak merespon, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menemukan dan mengambil harta peninggalan dari pemimpin Master Suci. Tiba-tiba Kinan pun menghampiri kelompok Yang Taitian dan membuat Yang Taitian sangat terkejut saat melihat Kinan. Kinan pun mengatakan, "Biarkan aku mencobanya." Yang Taitian dengan wajah sombongnya mengatakan, "Kinan, kau kira kau siapa? Bahkan banyak jenius langka yang membukanya namun masih saja tidak bisa. Tapi kau malah ingin mencobanya." Pada saat Kinan menyentuh pilar batu itu, terlihat pilar batu itu langsung bereaksi dan membuat pilar batu itu memunculkan retakan-retakan. Tak sampai di situ, pilar batu itu juga memancarkan sebuah cahaya yang sangat kuat ke atas langit, dan membuat Yang Taitian keheranan kenapa Kinan bisa melakukan hal itu. Tiba-tiba pilar batu itu pun langsung meledak dan membuat Yang Taitian dan teman-temannya terpental sangat jauh, meninggalkan pilar batu di tengah sungai itu. Yang Taitian dengan teman-temannya sangat terkejut dengan kejadian ini, dikarenakan kenapa hanya mereka yang terpental keluar dari area pilar itu, tetapi Kinan tidak terkena efek apapun. Yang Taitian pun sangat terkejut saat Kinan bisa membuka tempat harta itu. Yang Taitian tidak mempercayai hal ini. Dia menganggap kalau Kinan ini pastilah curang. Ternyata harta peninggalan dari pemimpin Master Suci Azure Dragon itu adalah sebuah botol yang berisi darah dari Dewa Petarung Suci. Kinan pun langsung menyimpan botol itu dan bergumam, "Ini bukanlah tempat yang aman. Aku harus membereskan semua masalah di sini terlebih dahulu sebelum membawa pergi benda ini." Kinan pun langsung meninggalkan pilar batu itu dan menghampiri teman-temannya. Terlihat Yang Taitian juga mengatakan, "Kinan, serahkan harta itu dan aku akan mengampuni nyawamu." Kinan pun langsung menjawab, "Aku bahkan belum membuat perhitungan dengan dirimu atas kejadian yang sebelumnya. Tapi sekarang kau sudah ingin merebut harta yang kudapatkan. Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku jika tidak memberi ampun padamu." Yang Taitian pun langsung memanggil pasukan kesatrianya dan berkata, "Apa katamu? Tidak akan memberi ampun? Itu sangat lucu. Hari ini aku yang akan menghabisimu tanpa belas kasihan." Kinan pun langsung memegang sebuah token. Kinan juga berpikir kalau sepertinya dia juga harus menggunakan token yang dimilikinya itu. Tiba-tiba Xiao Hong dengan memegang sesuatu mengatakan, "Kinan, apakah kau kira hanya kau satu-satunya yang bisa memanggil bala bantuan dari luar?" Di sini terlihat Yang Taitian setelah menggabungkan kekuatan dengan prajuritnya juga masih ingin memanggil seseorang dengan jimat pemanggilnya. Suwentian juga tidak mau kalah dan memanggil bala bantuan juga. Tiba-tiba terlihat di langit mulai muncul dua retakan portal teleportasi dimensi yang membuat suasana menjadi semakin hening, dikarenakan portal itu memancarkan aura yang sangat kuat. Tiba-tiba muncullah kesadaran ilahi dari Master Puncak Yang. Dia adalah ayah dari Yang Taitian, dan juga muncul kesadaran ilahi pemimpin kota Blood, yaitu ayah dari Xiao Hong, dan juga muncul 3 binatang es demon. Yang Taitian pun mengatakan kepada ayahnya kalau ayahnya harus menghabisi Kinan di tempat ini sekarang juga, karena Kinan telah mengambil harta berharga dari peninggalan pemimpin Master Suci Azure Dragon. Kesadaran ilahi Master Puncak Yang pun langsung menyiapkan serangannya dan menggabungkannya dengan serangan milik kesadaran ilahi pemimpin kota Blood. Tak sampai di situ, ternyata 3 Ice Demon juga melancarkan serangannya, sehingga membuat serangan yang akan menghantam tubuh Kinan menjadi sangat kuat dan mengerikan. Namun tiba-tiba serangan itu dihadang oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat dan membuat serangan itu tertahan hingga nyawa Kinan masih bisa selamat. Master Puncak Yang pun langsung terkejut. Dia juga bergumam, "Ini tidak mungkin. Apakah itu Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Zhang? Bukankah mereka berdua pergi menyelidiki sebab dari mutasi laut kematian?" Ternyata yang datang adalah Master Lebao dan Pak Tua Huo. Mereka datang ke tempat itu dengan membawa banyak pasukan Demon Mist yang sangat kuat.
Master Puncak Yang pun langsung terkejut dan berkata, "Oh, ternyata itu kamu ya, Lei Bao, dan seseorang dari klan api. Kalian berdua berasal dari daratan tanah suci Azure Dragon. Apakah kalian ingin menentangku?" Tapi dengan tiba-tiba, Master Lei Bao dan Pak Tua Huo langsung menyerang kesadaran ilahi Master Yang dan pemimpin kota Blood beserta dengan pasukannya yang lain. Dan bluar, kesadaran ilahi Master Puncak Yang dan kesadaran ilahi pemimpin kota Blood beserta pasukan yang lainnya langsung hancur dikarenakan terkena serangan dari Master Lei Bao dan Pak Tua Huo yang terlalu kuat. Yang Taitian yang melihat kalau serangan dari gabungan dua orang di belakang Kinan itu yang menakutkan langsung terkejut dan wajahnya juga langsung menjadi pucat. Kinan pun tiba-tiba mulai mendekati Yang Taitian dan kelompoknya dengan tatapan tajam. Kinan juga mengatakan, "Apakah kalian semua masih ingin menghabisiku di tempat ini?" Terlihat Yang Taitian pun langsung ketakutan setengah mati. Dia juga mengakui kalau hal ini adalah kesalahan mereka dan dia memohon agar Kinan mengampuninya. Su Wentian dan Su Wuheng juga sangat panik, dia sangat ketakutan. Meskipun sebelumnya mereka sangat sombong dan ingin menghabisi Kinan, tapi sekarang mereka ketakutan dan meminta maaf kepada Kinan. Kinan pun menjawab dengan ekspresi yang sangat marah, "Maaf, baiklah aku akan memaafkan kalian. Tapi dengan cara mati, dikarenakan kalian juga selalu mengincarku dan ingin menghabisiku." Kinan pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat pemandangan di langit menjadi sangat menakutkan karena pancaran kekuatan dari Kinan. Yang Taitian dan Xiao Hong langsung panik dan berkata, "Kinan, jika kamu berani menghabisi kami di sini, maka ayah kami tidak akan memaafkan dan mengampuni kamu." Dan beras, Yang Taitian, Xiao Hong, Su Wentian, dan Su Wuheng langsung menemui ajalnya saat terkena satu serangan dari Kinan karena mereka tidak bisa menghindar lagi. Ayah dari Yang Taitian pun sangat marah saat dia mengetahui kalau anaknya dihabisi oleh Kinan. Dia pun mengeluarkan aura yang sangat kuat dan berkata, "Kinan, beraninya kau menghabisi anakku, maka aku akan menghancurkan tubuhmu." Ayah dari Yang Taitian pun langsung mengeluarkan token transmisi suara untuk berbicara kepada seluruh Master Puncak, agar semua Master Puncak dapat membantunya untuk membuka paksa dunia rahasia Azure Dragon. Terlihat Master Lei Bao juga sangat terkejut saat melihat ada aura yang sangat kuat dan ingin menerobos paksa ke dalam dunia rahasia Azure Dragon, yang membuat situasi akan menjadi sangat buruk. Terlihat di langit dengan sekejap muncul sebuah ruang teleportasi yang terbuka dan terlihat juga ada banyak orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat datang ke tempat itu. Dengan amarah yang sudah memuncak, ayah dari Yang Taitian pun berkata, "Kinan, akan kupastikan bahwa kau pasti akan menderita di neraka nanti." Namun tiba-tiba, pemimpin Master Suci Azure Dragon datang dan menghentikan ayah dari Yang Taitian. Pemimpin Master Suci mengatakan, kenapa mereka membuka portal dunia rahasia dengan paksa dan bahkan ingin menyerang seorang murid. Bukankah tindakan itu sangat memalukan? Ayah dari Yang Taitian pun mengatakan, "Pemimpin Master Suci, Kinan telah menghabisi anakku. Tentu saja aku akan membuatnya membayar atas tindakannya itu." Kinan pun menjelaskan kenapa dia menghabisi Yang Taitian dan kelompoknya. "Sebenarnya aku tidak memiliki dendam dengan Yang Taitian dan teman-temannya yang lain, tapi mereka dengan terus-menerus ingin menghabisiku. Aku menghabisinya dikarenakan aku tidak tahan lagi dengan tindakan mereka itu yang berulang kali ingin melenyapkanku dari muka bumi ini. Apakah aku salah saat melakukan hal itu?" Ayah dari Yang Taitian pun sangat marah dan langsung berteriak dengan sangat keras, "Kau tidak seharusnya berkata lancang seperti itu kepadaku. Apakah kau ingin mati?" Putri Mio pun mengeluarkan sebuah permata dan melemparkannya ke atas. Putri Mio mengatakan kalau benda ini adalah sebuah memori kristal yang sudah merekam semua kejadian yang pernah dilakukan Yang Taitian dan teman-temannya yang berusaha selalu memburu Kinan agar mereka bisa melenyapkan Kinan dari muka bumi. Jika saja Kinan terlalu lemah, pasti Kinan sudah terbunuh. Namun setelah semua orang melihat semua kejadian itu, tapi ayah dari Yang Taitian langsung menghancurkan memori kristal itu dan berkata, "Sungguh lelucon. Bukankah pertarungan saling mengincar itu sangat normal? Terlebih Kinan juga masih baik-baik saja sampai saat ini. Jika Kinan tidak dihukum mati, maka akan sangat sulit bagi kami untuk menegakkan keadilan di sini." Kinan pun menyadari, kini Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Zhang masih tidak ada di tempat ini. Master Puncak dari ayah Yang Taitian itu pasti akan memaksa pemimpin Master Suci untuk membuat sebuah pilihan yang sulit.
Sepertinya dunia luar mengalami sedikit perubahan yang sangat tidak terduga. Pemimpin Master Suci pun mengatakan, "Saudara-saudara, tenanglah kalian. Apa yang dilakukan Kinan adalah pembelaan diri. Yang Taitian dan kelompoknya juga sebenarnya melanggar aturan karena berusaha ingin menghabisi Kinan. Di sini Kinan hanya membela diri. Masalah ini akan sampai di sini saja. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkit kembali masalah ini." Ayah dari Yang Taitian pun semakin marah dan mengatakan, "Kinan pantas mati. Jika pemimpin Master Suci tidak membunuhnya, maka bukan hanya aku saja yang tidak akan puas, tetapi Master Puncak yang lain juga tidak akan puas dengan keputusan ini." Tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang bernama Zhao Xuan. Dia adalah calon pemimpin Master Suci di masa depan. Dia mengatakan, "Itu benar, pemimpin Master Suci, jika Anda tidak menghukum mati Kinan, maka aku sebagai calon pemimpin Master Suci berikutnya tidak akan puas dengan keputusan itu." Pemimpin Master Suci Azure Dragon yang marah pun langsung berteriak dan berkata, "Apakah kalian sedang ingin mengancamku?" Master Puncak Yang pun mengatakan, "Aku tidak berani melakukan hal itu, tapi jika Anda tidak memberi hukuman mati kepada Kinan, maka aku tidak akan lagi menjadi bagian dari Tanah Suci Azure Dragon ke depannya." Dengan tatapan tajam, pemimpin Master Suci mengatakan, "Beraninya kau mengancamku seperti itu. Tapi meskipun kau dan orang-orangmu pergi meninggalkan daratan Tanah Suci Azure Dragon, aku tetap tidak akan memberi hukuman mati kepada Kinan." Kinan yang melihat pemimpin Master Suci Azure Dragon selalu membelanya pun langsung mengatakan di dalam hati, "Pemimpin Master Suci, aku pasti akan mengingat kebaikan Anda ini." Master Puncak Yang pun mengatakan, "Karena Anda telah memutuskan seperti itu, maka aku tidak lagi menjadi bagian dari Tanah Suci Azure Dragon mulai hari ini. Kalian semua yang sependapat denganku boleh mengikuti dan bergabung dengan daratan Tanah Suci Feang." Namun semua orang pun mulai ragu saat ingin mengikuti Master Puncak Yang, dikarenakan pemimpin Master Suci selama ini memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tapi tiba-tiba, dengan ekspresi licik, Master Puncak Yang mengatakan, "Aku yakin kalian semua pasti tidak tahu kalau pemimpin Master Suci Azure Dragon tidak lama lagi akan pergi dari dunia ini. Aku bisa mengetahui hal itu dikarenakan aku memiliki sebuah artefak sihir yang bisa menentukan apakah seseorang sedang berbohong atau tidak." Kinan pun sangat terkejut dengan hal yang baru saja dia dengar itu. Pantas saja Master Puncak Yang berani bertingkah semena-mena pada pemimpin Master Suci Azure Dragon. Ayah dari Yang Taitian itu pun mengatakan, "Karena masalah ini sudah mencapai tahap ini, apakah kalian masih ingin tinggal di daratan ini?" Calon pemimpin Master Suci Zhao Huang juga mengatakan, "Kalian tidak perlu khawatir, kami telah mendiskusikan hal ini dengan pemimpin Master Suci Feang dan yang lainnya, sehingga kalian pasti akan diperlakukan dengan baik." Pemimpin Master Suci Azure Dragon pun mengatakan, "Demi masa lalu yang kita habiskan bersama, aku tidak akan menghabisi kalian. Sekarang pergilah." Master Puncak Yang dan calon pemimpin Master Suci Azure Dragon pun pergi meninggalkan daratan Tanah Suci Azure Dragon. Terlihat ada banyak juga orang yang mengikuti mereka. Singkat cerita, setelah semua Master Puncak telah berkumpul, pemimpin Master Puncak Tanah Suci Azure Dragon mengatakan, "Mulai pada hari ini, Kinan akan menjadikan sebagai calon pemimpin Master Suci Azure Dragon. Dan jika aku sudah tiada, maka Kinanlah yang akan langsung menggantikanku dan menjadi pemimpin dari daratan Tanah Suci Azure Dragon." Pemimpin Master Suci pun mengatakan kepada Kinan, "Kinan, kau pasti memiliki banyak pertanyaan di kepalamu saat ini. Saat Tang Xingsan kesini dan menemuimu, maka tanyakan saja padanya." Saat semua orang sudah pergi, tersisalah Putri Miao dan Kinan. Putri Miao di sini langsung malu dan mengatakan, "Kenapa hanya tersisa kita berdua saja di tempat ini?" Kinan dengan santainya mengatakan, "Kenapa? Apakah kau tidak ingin tinggal denganku?" Putri Miao yang tidak ingin ketahuan kalau dia sedang merasa malu pun langsung mengeluarkan tingkah barbarnya dan mengatakan, "Memangnya siapa yang ingin tinggal bersamamu? Aku tinggal di sini karena aku hanya penasaran saja." Tak berselang lama, tiba-tiba Tang Xingsan atau sang kaisar penghancur datang dan menemui Kinan. Terlihat Kinan langsung terkejut. Kinan pun langsung bertanya, "Senior, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Laut Kematian. Dan kenapa Master Puncak Yang sangat ingin sekali menghabisiku?" Kaisar penghancur pun menjelaskan kalau hanya seseorang dengan bakat bela diri yang luar biasa yang akan bisa mendapatkan harta berharga dari Laut Kematian.
Ratusan tahun yang lalu, aku dan adikku berkelana di laut kematian. Kami hampir mendapatkan harta paling berharga di sana saat itu. Namun sayangnya adikku jatuh ke dalam laut kematian. Dan laut kematian hanya terbuka sekali dalam ratusan tahun. Itulah sebabnya banyak orang mengincarmu, Kinan. Dulu mereka menemukan Xiao Zhonghuang yang merupakan putra dari keluarga Xiao. Dan Xiao Zhonghuang ini adalah orang yang akan masuk ke dalam laut kematian. Tapi mereka tidak pernah menyangka kalau ada orang kedua yang bisa masuk ke sana. Dan itu adalah kamu, Kinan. Dikarenakan kau adalah orang yang dipilih oleh Master Puncak Duanmu, maka mereka tidak dapat menarikmu ke sisi mereka. Dikarenakan kelompok Master Puncak yang ini tidak bisa mendapatkanmu, maka satu-satunya cara adalah menghabisimu agar orang lain tidak memiliki kultivator jenius seperti dirimu. Putri Mio pun menanyakan kepada sang kaisar penghancur, apakah bakat bela diri dari Xiao Zhonghuang ini sangat tinggi. Sang kaisar penghancur menjawab, rumor mengatakan kalau hal itu tidak begitu jelas, tapi rumornya jiwa bela diri orang itu hampir mencapai peringkat D. Kinan pun langsung bergumam, ini sungguh menarik, ternyata orang itu sangat misterius, bahkan bakatnya masih belum diketahui, dan jiwa bela dirinya juga sangat luar biasa, karena hampir mencapai peringkat D. Putri Mio pun menanyakan sebenarnya harta yang ada di dalam laut kematian itu benda apa. Namun sang kaisar penghancur mengatakan kalau dia juga tidak mengetahui hal itu. Tapi satu hal yang pasti, pemimpin Master Suci Feiyang dan aliansinya, mereka semua diinstruksikan oleh seorang kultivator yang sangat kuat. Kultivator itu berasal dari domain atas. Orang-orang itu pasti bekerja sama untuk menjatuhkan pemimpin Master Suci Azure Dragon kita. Aku pernah mendengar juga kalau rumor mengatakan master mereka ditransformasikan oleh suatu objek ilahi di laut kematian dan berubah menjadi sesuatu. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan harta di laut kematian untuk mengembalikan kondisi masternya. Sang kaisar penghancur juga mengatakan kepada Kinan, Kinan, master puncak Duanmu sangat baik. Aku tidak ingin melihatnya menderita apalagi sampai jatuh gara-gara orang lain, sehingga kau harus mengalahkan Xiao Zhonghuang. Kinan pun dengan percaya diri mengatakan, tenang saja senior kaisar penghancur, aku pasti akan mengalahkan Xiao Zhonghuang dengan kekuatanku. Kaisar penghancur pun segera ingin pergi dan membuka portal teleportasi. Namun sebelum dia pergi, kaisar penghancur mengatakan, laut kematian sedang bermutasi, dan 6 bulan lagi, maka tempat itu akan terbuka. Jadi kau harus meningkatkan kekuatanmu. Sejauh yang ku tahu saat ini, Xiao Zhonghuang telah berada dalam proses untuk menerobos ke ranah martial dominator. Setelah kaisar penghancur pergi, terlihat Kinan bergegas ingin pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun Putri Mio menarik rambutnya dengan berkata, dasar bodoh, untuk apa kau terburu-buru? Mari ikut aku untuk mengambil semua harta yang ku dapatkan. Kinan yang mendengar harta langsung bahagia. Dia menganggap pasti Putri Mio juga akan memberikan Kinan harta yang tersisa. Putri Mio pun dengan cepat langsung menarik tangan Kinan dan berkata, kita masih belum terlambat. Ayo pergi sekarang mengambil harta itu. Kinan yang melihat tangannya dipegang oleh Putri Mio, jantungnya pun langsung berdetak kencang. Kinan pun bertanya-tanya, sebenarnya perasaan apa ini dan rasanya kenapa sangat aneh. Singkat cerita, ternyata harta yang dikumpulkan Putri Mio sangatlah banyak. Terlihat Kinan sangat senang saat melihatnya, karena terdapat 3000 batu primary stone. Namun dengan cepat, Putri Mio memanggil Kinan dan berkata, aku sebenarnya memiliki 4000 batu primary stone. Kata-kata itu pun langsung membuat Kinan terkejut. Kinan dengan tingkah konyolnya pun langsung memegang kaki Putri Mio seperti anak kecil dan berkata, Putri Mio yang baik, tolong berikan batu primary stone itu padaku. Kau kan sangat baik. Putri Mio yang kesal pun langsung mengeluarkan tingkah barbarnya dan langsung menghantam Kinan dengan sangat barbar. Namun tiba-tiba Putri Mio mengatakan, oke, aku akan memberikannya padamu. Tapi kau harus memenuhi satu syarat permintaanku setelah 3 hari berlalu. Putri Mio dengan tatapan tajam dan mengapalkan satu tinjuannya mengatakan, jika kau tidak membantu putri ini, maka kau akan tahu akibatnya, karena hal ini adalah soal masa depanku. Kinan dengan wajah ketakutan mengatakan, aku pasti akan membantumu putri dan akan melakukannya dengan senang hati. Cerita berpindah di tempat Xiao Zhonghuang yang sedang menghadapi petir tribulasi untuk menerobos ke ranah martial dominator di lapangan tanah suci Feiyang, dan dia juga mengeluarkan jiwa bela dirinya.
Terlihat pemimpin Master Suci Fei yang sangat senang saat melihat ternyata jiwa bela diri Xiao Zhongguang ini berada di peringkat di tingkat 1. Bahkan jika Xiao Zhongguang ini berada di domain atas, peringkat jiwa bela dirinya ini masihlah termasuk dalam kualifikasi top. Xiao Zhongguang pun langsung mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang untuk melihatnya. Sekarang aku akan mengumumkan kalau kalian semua sudah resmi bergabung ke dalam aliansi Feiyang. Xiao Zhongguang juga mengatakan kalau 6 bulan lagi dia pasti akan mengalahkan Qinan dengan telak dan akan menjadi kebanggaan nomor 1 di domain bawah.